Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 22E yang beranggotakan Satria Rakaisa Kadika, Rizka Amalia Hari Putri, dan Diva Melia Putri. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai administrasi kredit, khususnya pada produk kartu kredit di perbankan, mulai dari pengertian, tujuan, tahapan, administrasi kredit, hingga contoh aktivasi, serta kelebihan dan kekurangannya. Administrasi kredit adalah seluruh kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah, mulai dari pengajuan hingga pelunasan. Dalam produk kartu kredit, administrasi kredit mencangkup pengumpulan dokumen, penginputan data, verifikasi, analisis kelayakan kredit, hingga pengarsipan data. Administrasi kredit berperan penting sebagai dasar pengambilan keputusan kredit dan sebagai alat pengendalian risiko bagi bank. Tujuan administrasi kredit adalah memastikan bahwa kredit diberikan kepada nasabah yang layak dan mampu memenuhi kewajibannya. Tujuan lainnya antara lain yang pertama, menjamin kelengkapan dan keabsahan data nasabah. Yang kedua, menjadi dasar analisis kelayakan kredit. Yang ketiga, mengurangi risiko kredit bermasalah. Yang keempat, memenuhi ketentuan dan regulasi perbankan. Dengan administrasi kredit yang baik, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah. Tahapan administrasi pada kartu kredit terdiri dari beberapa proses. Pertama, pengajuan kredit oleh nasabah dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen pendukung. Kedua, pemeriksaan dan pengumpulan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Ketiga, input data nasabah ke dalam sistem perbankan. Keempat, verifikasi data untuk memastikan kesesuaian informasi. Kelima, analisis kelayakan kredit berdasarkan penghasilan dan riwayat kredit melalui slik OJK. Keenam, keputusan kredit berupa persetujuan atau penolakan. Selain offline, pengajuan kartu kredit juga dapat dilakukan secara online melalui website resmi atau aplikasi bank. Nasabah mengisi formulir digital, mengunggah dokumen, dan data langsung masuk ke sistem bank. Meskipun dilakukan secara online, proses verifikasi dan analisis kredit tetap dilakukan secara ketat. Verifikasi merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang diberikan nasabah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu alat utama verifikasi adalah slik OJK yang berisi riwayat kredit nasabah. Melalui slik OJK, bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki tunggakan atau kredit bermasalah, sehingga dapat meminimalkan risiko gagal bayar. Setelah pengajuan disetujui dan kartu kredit diterima oleh nasabah, langkah selanjutnya adalah aktivasi kartu kredit. Aktivasi dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, login ke aplikasi bank. Yang kedua, pilih menu kartu kredit. Yang ketiga, pilih aktivasi kartu. Yang keempat, masukkan nomor kartu dan data pribadi. Yang kelima, masukkan kode OTP. Yang keenam, buat PIN kartu kredit. Setelah aktivasi berhasil, kartu kredit sudah dapat digunakan. Administrasi kredit memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama, proses kredit lebih terstruktur dan transparan. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan data. Yang ketiga, membantu bank dalam pengembalian keputusan kredit. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan kepercayaan nasabah. Dan yang kelima, mendukung manajemen risiko perbankan. Namun, administrasi kredit juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, proses yang memerlukan waktu cukup lama. Yang kedua, banyaknya dokumen yang harus dipenuhi nasabah. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem dan teknologi. Yang keempat, kemungkinan keterlambatan akibat kesalahan input data. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan sistem yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi kredit yang baik memberikan manfaat bagi bank dan nasabah. Bagi bank, administrasi kredit membantu menjaga kualitas kredit dan stabilitas keuangan. Bagi nasabah, proses kredit menjadi lebih aman, jelas, dan terpercaya. Sebagai kesimpulan, administrasi kredit merupakan bagian penting dalam pemberian kartu kredit.
Proses ini melibatkan pengajuan, verifikasi, analisis, hingga aktivasi kartu kredit. Pemahaman administrasi kredit sangat diperlukan agar kredit dapat dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.